Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita yang cukup menarik menurut saya tentang pertengkaran antara orang Buddha dan orang Juling. Mereka bertengkar dan saling adu argumen. Ayo kita berkelahi di lapangan. Siapa yang menang, dialah yang benar, kata si Buddha. Kemudian si Juling menjawab, siapa takut? Ketika mereka sampai di lapangan, si Buddha berteriak, hai pengecut, jangan sembunyi di tempat gelap, hadapi aku. Tapi si Juling segera menjawab, kau yang pengecut, kenapa kau membawa teman? Kalau kau memang laki-laki sejati, majulah 1 lawan 1. Si Buddha menganggap bahwa si Juling bersembunyi, sedang si Juling melihat seolah-olah ada 2 lawan di hadapannya. Padahal tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sering menjumpai, sering mengalami, dan menyaksikan banyak kekonyolan semacam cerita di atas. Orang bisa dengan gampang menemukan kelemahan dan ketidakbarisan orang lain. Sedangkan kesalahan dan kedegilan hatinya dan diri sendiri yang lebih besar itu tidak mampu dikenali. Nah, sikap seperti ini sering disebut sebagai sikap proyeksi, yakni usaha untuk menyembunyikan kesalahan, kegagalan, dan hal-hal yang tidak baik tentang diri dengan cara menyalahkan orang lain dan menghakimi orang lain. Yesus dalam bacaan Injil Matius bab 7 ayat 1-5 ini memberikan sebuah catatan yang menurut saya keras dan tegas dengan mengatakan jangan menghakimi. Maksud Tuhan tentu bukan berarti bahwa kita tidak usah mempedulikan kesalahan orang lain dan membiarkan ia hidup di dalam kesalahan. Dan tentu Allah tidak bermaksud melarang adanya lembaga peradilan. Maksud Tuhan adalah kita tidak boleh menghakimi dengan menggunakan ukuran yang keras dan tidak bertujuan untuk memulihkan kebaikan. Ia juga melarang kita menghakimi dengan standar ganda, ukuran yang lunak, ukuran yang rendah untuk diri kita sendiri, sementara ukuran keras, ukuran yang terlalu tinggi itu diberlakukan untuk orang lain. Dan yang menarik dalam perikop Injil Matius tadi, Yesus memberi jalan keluar untuk kita. Keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu. Artinya kita diajak untuk periksa diri sebelum kita menghakimi. Yesus mengajak kita untuk membaharui sikap bukan dengan menyalahkan orang lain, tetapi menyadari bahwa kita sendiri pun penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Karenanya, cara terbaik untuk membenahi keadaan yang buruk bukan dengan cara penghakiman, melainkan dengan cara mengubah diri kita sendiri. Dalam budaya Jawa ada pitutur yang menurut saya menarik. Dikatakan bahwa ojo podo nyacat wong liyo, ngilowo bidokmu dewi. Nah, ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya jangan senang mencela orang lain, berkacalah pada tengkukmu sendiri. Tengkuk atau gito ini bagian leher paling belakang. Ini bagian yang sangat sulit untuk terlihat. Meski kita berkaca, memakai kaca lemari segede apapun, bagian ini tentu tetap sulit untuk dilihat. Ojo podo nyacat wong liyo, ngilowo gidokmu dewe. Ini sebuah ungkapan yang mengajarkan kita untuk mawas diri. Jangan senang membicarakan keburukan orang lain, karena orang lain belum tentu buruk, dan kita belum tentu baik. Maka mari kita memeriksa batin kita yang terlalu banyak dosa, banyak kesalahan, terlebih kecenderungan kita yang menjadi munafik, yakni menghakimi dan melihat kesalahan orang lain tanpa mau introspeksi diri dan melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Hati-hati, gunakan mata, gunakan mulut, gunakan telinga untuk melihat, membicarakan, mendengar kelemahan orang lain. Karena orang lain juga punya mata, punya mulut, punya telinga, dan kita juga punya kesalahan. Karena orang lain juga punya mata, punya mulut, punya telinga, dan kita juga punya kesalahan.